Ada orang-orang kudus yang ini di sini nih. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Ya, apa yang kau buat, apa yang Filemon buat, apa yang Filemon buat kepada orang kudus. Saya sudah bilang di waktu saya bahas tentang kitab Kolose minggu lalu. Rumah Filemon adalah tempat ibadah. Dia orang kaya karena punya budak. Ya, dia terkenal. Tidak heran kalau Onesimus mau lari kemanapun tertangkap dia. Yang dia buat adalah dia berikan rumahnya dipakai Tuhan menjadi tempat beribadah. Saudara, minggu kemarin saya sudah bicara, saya juga sedikit bicara pada saudara tentang ada satu bapak kemarin, bapak Paparang yang meninggal. Rumah mereka itu adalah tempat ibadah. Mereka beri rumah mereka menjadi tempat ibadah. Saudara, saya adalah pelayan Tuhan yang mungkin baru di sini kali saya melayani, bukan tempat ibadah itu bukan di rumah jemaat. Selama saya melayani, ke beberapa tempat saya melayani, saya selalu melayani rumah jemaat itu menjadi tempat ibadah. Dan saya sangat perhatikan mereka, saudara. Saya melihat bagaimana pergumulan mereka. Istri saya rumahnya tempat ibadah, makanya ketemu saya. Karena saya khotbah dengan gagah di sana waktu itu. Sehingga dia kelepek-kelepek waktu itu. Ya kan? Saya lihat mereka. Saudara tahu, satu waktu kami berada di Tagulandang bersama-sama dengan Penatua Datuk Riman. Saya juga, ini dia pakai baju merah. Padahal nggak boleh kalau orang berduka pakai baju merah. Itu kalau di mana? Kalau di sini merah, biru, kuning baju. Seorang ibu, siapa? Mana namanya? Embok. Satu kali Hembo pakai baju baru. Hembo itu anak paling kecil. Dia pakai baju baru, dia baru beli di toko. Lalu dia tidak langsung ke gereja. Tidak langsung, jadi ini kamarnya, lalu ruang ibadah. Nah dia pakai baju baru, saudara. Apa yang dia buat? Dia keluar dulu. Jadi dia keluar ke sana, kami kan kamar kami di depan. Dia keluar lalu dia jalan ke sana, dia muter kampung. Terus Pak Riman ini kan rese dia. Dia tanya begini, ngapain Hembo? Jalan-jalan, bukan ngapain bahasa sana. Apa nggak jalan-jalan Hembo? Begitu bahasa di sana. Terus dia bilang gini, capek di sini. Buka kamar, buka pintu rumah, duduk ibadah. Ke dapur, habis dari dapur, duduk ibadah. Jalan ke mana, duduk ibadah. Siapa yang lihat kita pakai baju baru? Siapa yang lihat saya pakai baju baru? Jadi dia terpaksa mesti keluar, baru jalan dulu. Oh, saya bilang ke Pak Riman dan Pak Yodi waktu almarhum, saya bilang, oh iya ya. Mereka bisa saja pakai sendal lalu duduk celana pendek. Ada yang pakai celana pendek nggak sekarang lagi ibadah? Nggak ada ya? Bagus. Kalau ada ganti cepat. Karena yang rumah tempat ibadah itu mereka bisa pakai sendal saja atau nggak usah pakai sendal karena keluar dari kamar langsung tempat ibadah di ruang tamu, saudara. Tapi tidak mereka. Mereka mandi pagi-pagi. Mereka berdandan sebagai orang yang mau ibadah dan mereka tenang sekali sepanjang hari itu. Saudara tahu, itu salah satu perjuangan. Sangat sulit ketika rumah menjadi tempat ibadah. Coba saudara perhatikan kalau kita bikin PA keliling. Oh, PA berikut di rumah keluarga ini. Pusing kan? Iya kan? Kenapa? Saudara, berat banget. Lalu kalau ada tempat ibadah di tempat kami melayani itu yang saya baru bilang tadi, di Tagulandang itu, kalau kami ibadah mereka lempar tuh rumah, pecah itu kaca, hancur itu seng di atas. Mereka lempar batu, saudara, dan batunya gede. Kasihan sekali orang yang menyerahkan rumahnya menjadi tempat ibadah. Jadi kalau Filemon menyerahkan itu kepada Tuhan, itu bukan main-main pelayanan itu. Tidak heran kalau Paulus bilang, aku lihat kasihmu kepada semua orang kudus. Kalian mau beribadah di mana? Kasihan mereka. Tuhan pernah bilang, aku mengasihi Yerusalem, Yerusalem, aku ingin memeluk engkau seperti anak ayam, seperti induk ayam memeluk, tapi kamu tidak mau. Sekarang Paulus bilang, saya lihat mereka tidak tahu harus berkumpul di mana. Ini orang-orang yang dilayani. Ini ada orang-orang yang dilayani. Kemana mereka sekarang mesti bersekutu? Bagaimana mereka mau bersekutu? Tidak ada tempat. Kita sudah layani, kita sudah injili mereka. Kita sudah lakukan sesuatu bagi mereka. Kita sudah bicara tentang Tuhan. Sekarang di mana mereka mesti pergi? Filemon datang dan tawarkan, rumah saya cukup besar. Mari beribadah bersama-sama dengan saya. Itu saudara di Kolose, bukan di Israel.
Itu di tempat di mana bukan orang Israel, di situ di tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Firaun memberikan rumahnya untuk menjadi tempat beribadah. Satu pengorbanan yang luar biasa. Tidak heran kalau Paulus bilang, engkau menunjukkan kasihmu kepada orang kudus. Dan saudara, bukan mudah memberi rumah bagi tempat ibadah, karena ada istri dan ada anak. Setelah selesai ibadah, kami pernah ibadah di rumah Ibu Muklis. Saya sudah cerita ya. Untuk pindah ke waktu itu ada orang yang bilang pada saya, Pak, mendingan pindah tempat ibadahnya. Saya siapkan tempat ibadah. Ini orang ini persis seperti Filemon dia. Nggak tahu namanya, kita ganti Filemon aja kali kalau ketemu. Ya, dia bilang pindah Pak. Saya, Pak Riman, ada Pak Leksi. Waktu itu sangat sulit kami membujuk Ibu Muklis untuk bilang, Ibu, kita tidak mau ibadah sini lagi ya. Kita mau ibadah di satu tempat. Ada tempat sudah disiapkan. Kita mau ibadah di sana. Dia menangis tuh Ibu Muklis. Ibu Muklis tuh menangis. Kenapa Pak Sony? Apa saya tidak layak memberi rumah saya tempat ibadah? Wah, apa tidak layak Pak Sony? Oh tidak Ibu. Tidak Oma, enggak. Tapi kita nggak cukup di sini. Sangat sulit. Saudara tahu di rumah tempat Oma Muklis itu, dia kasihan, dia mau nginap di tempat lain. Hari Sabtu dia mesti pulang buru-buru karena hari Minggu pagi kami sudah berdiri di depan pintu rumah untuk masuk ibadah. Selesai ibadah, Ariel masih kecil, Buyung masih kecil, Michael masih kecil, Andia masih kecil. Oma Muklis di kulkasnya ada air putih, saudara, bukan es. Air putih. Dan memang warnanya putih. Air bening, bukan putih. Ya, itu dia mesti meminum buat sore kali. Diminum sama anak-anak yang lari-lari di luar. Jadi pas pulang kulkas kosong. Kursi berantakan. Semua berantakan dan kami bilang, Oma, terima kasih. Puji Tuhan hari ini kita boleh ibadah. Lalu kami pulang. Pasti Oma itu yang bersihin. Tempat ibadah. Mudah saudara memberi tempat rumah untuk tempat ibadah? Tidak. Tidak mudah. Sangat sulit. Ya. Tapi orang dari jauh-jauh juga harus datang di situ. Kalau sekarang enak, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah kasih rumah tempat ibadah bagimu, apa yang engkau mau lakukan? Kalau sudah ada orang memberikan rumahnya untuk menjadi tempat ibadah seperti Filemon, apa yang engkau akan lakukan? Kalau kita sudah perpanjang tempat ibadah, apa yang akan engkau lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ternyata, kenapa dia melakukan itu? Dia punya iman pada Tuhan Yesus. Paulus, jadi gini, tadi yang pertama adalah Paulus punya hubungan dengan Filemon. Yang kedua, Filemon punya hubungan dengan orang lain. Aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang. Paulus tahu kasih Filemon kepada orang lain. Filemon punya hubungan dengan orang lain yang sangat bagus. Dia mendengar itu dari Onesimus. Atau dia dengar dari orang-orang. Saya suka sekali ketika kita mendengar tentang orang. Saya tanya saudara Glenn, itu di situ Purangga Glenn. Hari Minggu kemarin, itu ibu saudara Ita, Erlita, dan ada satu lagi saudari Yul namanya. Kasihan mereka. Mereka mau PA tapi sinyal susah. Lalu mereka bilang begini, Pak, sambil PA kami boleh nggak video call? Sudah video call juga nggak bisa juga. Tapi mereka itu yang pergi ke Wana. Glenn, berapa kali jatuh si Ita? 4 kali. Berapa kali jatuh? 4 kali, masih kurang. Orang 4 kali jatuh, masih kurang. Nanti Ibu Ita, ini orang panggil dia Ibu Ita, saya bilangnya Ita, karena dia masih muda sebenarnya. Nanti bilang begini, enak banget, Bapak nggak pernah ikut. Emang kita kan, saya udah bilang kan, saya bagian cuap-cuap, kalian yang mati. Itu kan pelayanan, itu pelayanan, aduh kasihan. Pelayanan apa namanya itu, kurang ajar? Enggak. Tapi ketika ada orang lain, nanti Paulus juga bilang begitu. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan.
ketika ada orang-orang yang melayani itu, melayani dengan hebat, melayani dengan indah, ya kan? Aku mengucap syukur sudah kuperoleh, ya kan? Memperoleh kegembiraan besar, kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saudara tahu, kalau kita melakukan sesuatu, Filemon melakukan sesuatu bagi orang, dan dia menderita karena itu. Dia menderita. Apalagi orang yang dia kasih di rumah itu ngambil duitnya, lalu lari. Sekarang Paulus tulis surat dan bilang, saudaraku, aku dengar engkau mengasihi semua orang. Boleh nggak engkau lakukan satu hal? Terima kembali Onesimus di rumahmu. Saudara, jangan coba-coba melayani Tuhan. Karena kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan pelayanan kepadamu. Saya ulang lagi, saudara. Jangan coba-coba melayani Tuhan. Sebab kalau engkau sekali saja melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan pelayanan padamu. Paulus sudah bilang dia, engkau sudah beli rumahmu bagi pelayanan, engkau sudah beli rumahmu bagi pelayanan. Lalu orang di rumahmu pergi. Sekarang boleh nggak engkau terima lagi orangnya? Saudara lihat? Tapi itu yang Paulus bilang, itu menghibur aku. Itu menguatkan orang lain, saudara, kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu akan menguatkan orang lain. Orang lain akan dikuatkan karena saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan. Engkau akan membuat orang terhibur. Oh, ternyata tidak sia-sia melayani Tuhan. Oh, ternyata dia bisa melayani Tuhan. Oh, dalam segala kekurangannya. Oh, dalam segala kesalahannya. Dalam segala apa yang ada padanya. Ternyata dia bisa melayani Tuhan. Ternyata nggak sia-sia melayani Tuhan. Karena dari penjara, saudara. Dari penjara Paulus puji Filemon, saudaraku, engkau menghibur hatiku. Saya sulit di sini, saudaraku. Saya menderita dalam penjara ini karena pelayanan. Saya adalah orang hukuman karena Kristus Yesus. Tapi saya kuat sekarang di sini karena ada engkau yang tetap mengasihi Tuhan. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau menguatkan saya. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau menguatkan saudaramu yang lain. Tetaplah mengasihi Tuhan. Seperti itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Aku dalam penjara.